Tapi anehnya semakin dewasa seseorang belajar di institusi formal, rasa penting untuk bertanya itu semakin hilang. Udah kan ditonton, kalau bagus ya sudah, kalau enggak ya sudah. Tapi tidak bertanya. Justru anak kecil yang belum masuk pada pendidikan formal itu mereka banyak bertanya, banyak belajar. Dan saya kira itu ironis. Tantangan untuk membangun komunitas penonton yang pertama, kemarin saya juga ketemu dengan sahabat saya Nasiru dari Malang. Dia punya komunitas namanya Lensa Mata. Di Malang ini dia juga sudah beberapa kali membuat membawa film itu ke masyarakat nonton. Cara mereka cukup unik, memanfaatkan anggota-anggota yang sedang KKN. Karena kalau KKN di Universitas Muhammadiyah Malang ini harus pergi ke beberapa kabupaten, Tulungagung, kemudian Trenggalek dan seterusnya. Nah, mereka yang menjadi bagian dari komunitas penonton ini membuat program nonton film di masing-masing tempat yang mereka KKN tadi. Mereka nonton film, mereka berdiskusi dengan anak-anak di sana, warga-warga di sana, sehingga menurut saya cara ini cukup unik. Tapi kalau katanya Nasyur ini sebetulnya bukan unik. Ini ngakali saja karena kita terkendala pada masalah pertama alat, kedua biaya, yang masalah klasiknya komunitas film di mana-mana. Sehingga kalau saya boleh menyarankan kepada pemerintah provinsi untuk menggarap, memaksimalkan potensi-potensi yang sudah ada. Yang pertama misalnya mobil bioskop keliling itu ada. Di beberapa daerah itu masih ada, di beberapa daerah lagi entah kemana. Ya, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, yang mereka butuhkan itu untuk membuat film itu bukan sesuatu yang mahal, cuma butuh LCD saja. Laptop mereka rata-rata sudah punya. LCD dan screen putih seperti ini yang harganya tidak akan lebih dari 5-6 juta. Mereka butuh itu. Yang tantangan berikutnya adalah konsistensi. Rasanya tidak elok kalau kita hanya memohon-mohon pada pemerintah tapi tidak refleksi pada diri sendiri. Problem komunitas adalah konsistensi. Nanti kalau alatnya sudah datang semua, dedekotnya sudah alumni semua, tidak jalan. Nah, itu juga problem juga. Yaitu beberapa tantangan yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu pemantik diskusi untuk merumuskan rekomendasi terkait pengembangannya. Begitu, Mas. Tanggapan tentang situasi perfilman sekarang ini, kalau untuk produksi memang Jawa Timur sudah ada tapi tidak masif seperti di Jakarta dan di Bandung mungkin ya. Mulai dari industri film layar lebar, lalu dokumenter, sekaligus produksi untuk yang ditayangkan di televisi lokal. Itu sudah ada, tapi memang tidak begitu maksimal. Maksudnya parameter maksimal itu adalah intensitas produksi itu bisa diukur dalam 1 bulan, tidak selalu harus ada satu. Itu persoalannya. Kalau untuk aktivitas di hilir itu sudah banyak tempat. Di Malang saja ada sekitar 3 studio bioskop. Lalu juga rencananya akan dibangun lagi di Dinoyo dalam bulan November ini, yang akan menjadi tempat menyaksikan karya-karya film baik itu internasional, nasional. Kalau untuk di daerah-daerah memang bioskop tidak terlalu banyak. Contoh Pasuruan hanya 1, lalu di Jember 1, Probolinggo 1, Madiun baru 1. Kalau Surabaya, Malang banyak sekali ya, Surabaya. Tapi standar bagaimana memanjakan masyarakat itu yang paling penting. Artinya studio film, pertunjukan film itu harus betul-betul melihat situasi sekarang. Jangan hanya sekedar menyiapkan proyektor, ruang AC, kursi yang tidak layak. Itu harus dievaluasi oleh pengusaha-pengusaha bioskop. Kita mikirkan bahwa harus ada kerangka dari pemerintah provinsi, terutama di dalam mengevaluasi peraturan daerah yang sudah dikeluarkan, termasuk Undang-Undang Nomor 33 yang belum ada peraturan pemerintahnya. Dan kami pikir bahwa para sinias, pelaku dan pengusaha harus sinergi
Jangan lalu berjalan sendiri-sendiri lalu saling menyalahkan seakan-akan bahwa matinya karya-karya film itu karena memang tidak ada gagasan bersama yang komprehensif. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, Mas mungkin punya rencana atau ada pemikiran tentang ikut mengembangkan perfilman di Jawa Timur Habis Mata? Ya, kami ini sebenarnya kan sudah melakukan banyak hal. Saya secara pribadi melakukan sebuah produksi, yaitu untuk karya drama, ya. Drama kolosal Surabaya Membara dia tiap tahun, kosnya sangat mahal. Maksudnya itu hanya sekedar pemantik agar orang-orang tahu bahwa peristiwa-peristiwa kesenian itu baik itu folklore, drama, mitologi, dongeng dan macam-macam itu adalah apa yang harus dilakukan terhadap karya-karya tersebut untuk didokumentasikan. Nah, kami pikir rencana yang akan kami laksanakan itu sebenarnya bagaimana para senias-senias itu diberikan workshop. Seperti yang kami lakukan di Dewan Kesenian Jawa Timur, kami sudah banyak melakukan workshop melalui packaging, industri, penyutradaraan, dan penulisan naskah. Seberapa penting perkembangan perfilman di Jawa Timur menurut Mas? Oh, sangat penting, dan itu sangat dibutuhkan bahwa film sekarang sebagai media yang kompleks, ya. Karena di dalam film itu ada seni rupa, ada seni tari, gerak, koreografi, ada video, ada sastra, dan semuanya ada di dalam film. Ramuan-ramuan itu yang sebenarnya sudah harus kita melek, ya, melek teknologi, melek video, melek film, bahwa industri itu, uang itu ada di film, uang ada di bioskop, uang ada di artis. Nah, kalau orang masih memikirkan bahwa industri yang menjanjikan itu masih seperti properti, itu kan satu kali udah selesai, dibangun, setelah itu selesai dan tidak bisa berkembang. Kalau film sangat berkembang, jadi bagaimana orang bisa menyusun karya-karya film kalau orang sudah membangun bioskopnya? Berapa film yang tiap hari akan didulang uang itu seperti mendulang emas setiap hari? Demikianlah liputan khusus rapat koordinasi pembangunan perfilman di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan. Semoga bermanfaat untuk Anda sahabat UBTV. Sampai jumpa, UBTV aktif dan kreatif.